Hai teman-teman, aku mau ngobrol nih tentang kalau perempuan hafiz 30 juz sebaiknya menikah dengan cowok yang hafiz 30 juz juga atau yang cuman beberapa juz. Oke, ini dari sudut pandang saya pribadi ya. Oke, sebetulnya boleh aja si perempuan Hafizah 30 juz ini menikah dengan Hafiz 30 juz juga. Tapi tolong hilangkan kenikmatan-kenikmatan yang nanti sudah menikah, misalnya bisa saling simak menyimak, nanti sudah menikah saling bisa tebak-tebak lanjut ayat, misalnya gitu. Itu sangat mungkin bisa juga terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Tapi apakah faktor pendukung lainnya itu mampu mendukung dengan baik? Misalnya gini, si Hafizah 30 juz ini IRT di rumah aja, tapi laki-lakinya kerja, misalnya berangkat dari jam 7, pulangnya misalnya jam 5 sore atau jam 4 sore deh. Nah, orang namanya habis kerja pasti capek, nyampe rumah udah lelah, udah waktunya istirahat sekali, terus kapan murojaahnya? Itu pertanyaannya, apalagi kalau hafalannya 30 juz. Secara manusiawi aja kita pikirkan ya, itu sangat mungkin terjadi habis maghrib ngaji, habis isya ngaji, tapi capek nggak? Nah, kita pikirkan ke sana. Apalagi laki-laki itu berkewajiban menjadi tulang punggung keluarga, wajib untuk mencari nafkah buat keluarganya, dan itu sebuah kewajiban, dan Al-Quran juga wajib. Jadi kalau saya pribadi lebih memilih perempuan yang hafizah 30 juz menikah dengan laki-laki yang hafiz juga tetapi hanya beberapa juz aja. Itu beberapa maksudnya ide yang ada di pikiran saya. Kenapa demikian? Karena itu tadi, mencari nafkah bagi laki-laki adalah wajib dan Al-Quran juga wajib. Ketika kita menjalankan dua hal atau beberapa hal dalam waktu yang begitu singkat atau dalam satu hari itu pasti akan ada yang kalah gitu. Jadi perempuan yang hafizah 30 juz boleh saja menikah dengan yang 30 juz juga, menikah dengan hafiz yang 30 juz juga, tapi mungkin lebih baik menikah dengan yang hafiznya hanya sekitar 5 juz mungkin atau 10 juz. Itu tidak masalah sekali, karena kalau misalnya cuma 5 juz, kemungkinan besar 5 juz itu akan mudah dipegang, karena dengan waktu yang singkat, misalnya dari jam 4 pulang kerja sampai paling tidur jam 10 malam gitu, itu kan adalah waktu buat murojaah 5 juz, misalnya dalam waktu 1 minggu dia selesai 5 juz, misalnya seperti itu ya. Dan pesan saya buat perempuan yang hafizah, tolong menikahlah dengan laki-laki yang hafiz juga. Mengapa demikian? Orang kalau sudah gak di pondok, megang Quran aja, itu sebuah hal yang sangat sangat hebat sekali megang Quran di rumah. Karena orang hafizah atau hafiz, orang penghafal Al-Quran itu di setiap waktunya itu akan diuji dengan sebuah hal yang bisa dilakukan nanti, tapi seakan-akan aku mau sekarang aja, padahal udah niat mau ngaji. Aku mau ngaji misalnya juz 5. Sebentar deh, kukuku panjang, potong kuku dulu. Habis potong kuku padahal udah wudu tadi, kentut. Habis itu udah tiba-tiba anak nangis misalnya, atau tiba-tiba ada tamu, nggak jadi ngaji. Itu memang ujian dari setiap hafizah, penghafal Quran, seperti itu. Jadi perempuan yang penghafal Al-Quran, saya sarankan menikah juga dengan laki-laki yang penghafal Al-Quran, dengan alasan ketika kita sudah megang Al-Quran, setidaknya laki-laki yang menghafal Al-Quran itu juga menyadari, dia lagi mau ngaji. Anak nangis, bisa aku dulu yang pegang. Lapar pengen makan, nanti dulu supaya dia selesai dulu ngajinya. Ada tamu, aku aja yang ngejamu tamu misalnya.
atau yang ketemu sama tamunya. Itu. Jadi saling memahami, mengerti betapa beratnya orang menghafal Al-Quran, betapa beratnya di rumah itu sampai megang Quran aja. Itu ya, itu untuk orang awam. Beda lagi dengan lingkungan yang ada di pondok, apalagi sekarang ada HP, ada aplikasi-aplikasi yang hiburan-hiburan itu sangat sekali, banyak sekali yang lebih terlihat lebih enak, lebih buat otak refresh, padahal Al-Quran juga perlu dimurojaah. Oke, semangat, hafalannya tetap dijaga. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Terima kasih. Assalamualaikum.